apa ceritanya mau tanya seperti apa sampean kok bisa mau jadi mu'alaf? Itu saking kakak saya udah seneng banget adiknya nyampe di Saudi. Dari turun di airport jam 4 sore langsung malamnya dibawa saya umroh. Oh, dibawa langsung. Ya. Waktu itu berarti masih belum siap waktu belum itu. sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya sahabat, dalam obrolan kali ini saya kedatangan tamu yang kebetulan beliau itu adalah salah satu mu'alaf ya. Yang pertamanya agamanya Hindu dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi muslim. Dan saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kang Irlan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Mbak Papanda Hasan Family ya, Pak Hasan Family. Nanti kita insya Allah wawancara dengan salah seorang warga negara Indonesia yang sekarang sudah stay di Arab Saudi, yaitu di kota Jeddah. Dulunya beliau seorang mu'alaf, dan nanti kita tanya-tanya bagaimana proses bisa masuk Islam juga ya. Insya Allah. Di sini perkenalkan dulu, siapa namanya? Om. Om apa siapa ini? Mas. Nama saya Gede. Asli Bali. Aslinya dari Bali ya? Iya. Itu nama asli Gede apa Iya. ada lagi? Saya aslinya Gede Wijaya ya. Gede Wijaya. Iya. Jadi karena nama Gede itu karena saya anak paling kecil. Oh, makanya dipanggil Gede ya. Kebalik berarti ya? Kebalik. Padahal arti Gede itu dewasa. Besar. Iya. Berarti kalau yang bungsu anak yang keberapa? Jadi gini, yang pertama itu Putu. Jadi Putu. itu ya kayak abang saya kan namanya Putu. Itu yang paling gede. Nah, nanti yang keduanya Made. Ya, terus yang ketiga nanti Nyoman. Apakah harus sama seperti itu namanya setiap wilayah Bali gitu? Iya, emang gitu. Nanti yang keempat Ketut, yang kelimanya lagi Gede. Jangan salah sangka, Pak, bukan Iya. kentut Bukan ya. itu, bukan saya netizen. Ya, Lanjut jadi gimana? Putu, Made, Nyoman, Ketut, sama Gede lagi. Oh, Ya. itu tidak ada nama panggilan apa? Itu emang apa? Udah sistemnya seperti itu. Iya, emang sudah Berarti yang nama gede di Bali banyak ya? banyak. Banyak. Enggak gitu. Kalau dikasih nama Gede, berarti mereka udah tahu kalau itu adalah anak bungsu. Iya, anak bungsu atau anak yang paling gede. Terus Gitu. bagaimana kalau dengan Luna Maya? Luna Maya. Iya kan orang Bali ya nggak? Iya. Iya. Ya, Luna Maya kan saya tidak tahu kan dia berapa bersaudara. Oh, gitu, ya. Apakah dia anak pertama atau anak kedua, saya belum tahu gitu. Iya. Kalau emang dia anak pertama berarti dia Disebutnya pasti Putu atau Wayan atau Iloh gitu. Iya, oh gitu ya. Iya. Enggak ada perempuan kalau- atau laki-laki gitu, sama aja. Iya, sama. Sama aja ya. Ya, bedanya laki sama perempuan, kalau untuk laki itu awalannya pertama I. Kalau untuk perempuan ada Ni-nya. Ni Nyoman, I Wayan gitu. Wayan. Jadi bedanya I dan Ni aja Iya, kalau iya. di Bali itu. Gitu ya. Berarti udah budaya seperti itu Budaya. ya, adatnya. Kayak Iya. seperti Iya. orang Saudi seperti itu ada budayanya juga. Iya benar. Sebelum kita wawancara Mas ini tentang bagaimana pertama masuk Islam, kita tanya dulu bahasa ini ya, bahasa Balinya apa kabar itu apa gimana? Ken kabari. Tuh, ken kabar. Kabare. Ken kabar. Kalau sampean di mana? Kumaha Damang? Ya. Karena Kalau dari sudah Madura? beres. Beres. Ada 3 bahasa di sini kita. Bahasa kasar Alhamdulillah. tapi bahasa halusnya ada lagi. Ada lagi ya? Iya. Iya, benar. Kalau misalnya apa senteso-teso itu apa? Yang apa itu? Yang menyambut temen gitu. Oh, Om Swastiastu. Nah, itu dia Om Kalau- Swastiastu. iya. Kalau di kita kan Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Iya, kalau bahasa Sundanya punten Susah gitu. saya nggak bisa niru itu. Iya. Terlalu kepanjangan ya. Iya. Oke, lanjutkan, Mbak. Ini gimana? Ini kan apa ceritanya mau tanya seperti apa sampean kok bisa mau jadi mu'alaf gitu. Jadi gini, Bu ya. Kalau saya cerita tentang awal mulanya itu banyak, tapi saya bakal singkat Disingkat aja. ya, singkat ya. Awal mulanya itu yang namanya orang Jawa, maaf ini ya, saya hanya cerita pribadi saya sendiri Zaman gitu dulu ya. ya, masa Zaman lalu. dulu bukan sekarang. Dulu waktu saya di Bali itu
kalau udah dengar orang Jawa itu rasanya udah benci. Benci banget gitu. Berarti udah tahu itu orang Muslim. Iya. Gitu. Jadi karena kita di suatu tempat yang terpencil, jadi kita itu tidak tahu yang mana namanya Muslim, taunya hanyalah agama kita sendiri kan. Iya. Itu awal ceritanya. Nah, waktu tahun 2019, tahun 2009, maaf ya. Itu saya sempat mau lamar kerja ke kapal pesiar dulu ceritanya. Sudah diterima, pada akhirnya abang saya yang di sini, yang di Arab, beliau udah ada di sini sekitar 30 tahun dia di sini. Jadi Mas Gede ini ada abangnya di sini di Arab gitu. Itu Iya. yang pertama ya. Iya. Yang namanya Putu itu. Iya, ya beli putu itulah yang membuat saya seperti ini. Dulunya saya tidak ngerti, hanya taunya berpikir bakal ngikut ke Saudi untuk membantu saudara kerja. Tapi subhanallah ternyata niat saudara saya seperti ini, mau pengen membawa adiknya seperti dia, karena kakak saya duluan yang mualaf, gitu. Jadi waktu itu saya disuruh ke sini di calling visa. Selama proses di Jakarta itu tidak mudah. Saya sempat kena gula di sana, jadi medical tidak keluar. Nggak keluar ya, Nah, nggak lolos gitu. nggak lolos, nggak fit. Jadi saya pun belum yakin bahwa inilah agama saya, belum yakin waktu itu. Sampai saya balik lagi ke Bali 3 bulan, bolak-balik. Pada akhirnya Ada sempat putus asa nggak untuk berangkat ke sini? iya, emang bener. Pada akhirnya saya disahadatin sama yang punya PT Almas. Mudah-mudahan beliau melihat anak atau siapa yang keluarganya. Itu PT di mana? Almas Di di Jakarta, di Blok M. Oh, berarti masuk Islamnya bukan karena ada di Saudi, tapi udah dari Jakartanya. Dari Pas Jakarta. prosesnya ya? Pas Proses. prosesnya. Nah, beliau itu ngomong gini ke saya sahadatin sekarang mau disunat. Tapi saya bilang gini, saya karena belum yakin. Saya bilang kalau emang Tuhan mengizinkan saya menjadi orang Muslim, izinkan saya terbang ke Saudi, nanti di sanalah saya bakal sunat. Gitu. Itu cerita, benar-benar cerita saya seperti itu. Ini sampean pas masuk Islam, ini sampean itu apa ada keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Jadi gini, kalau dorongan sih emang ada. Jadi kakak saya itu membilang inilah seperti ini Muslim, tapi tidak secara langsung belak-belakan dorong kamu harus gini, tidak. Tapi dia secara berlahan. Seperti kasih pilihan gitu ya. Perlahan dengan saya disuruh bergaul dulu di keluarga istrinya di Blitar. Dulu saya sempat di sana 3 bulan, terus di Jakarta sempat juga diem di Blok M juga gitu. Jadi mulailah saya mengenal Muslim gitu. Melihat orang sholat gitu ya. Iya. Nah, pendek cerita, saya terbanglah ke Saudi. Terbang ke Saudi, sudah disahadatin di Jakarta, baru turun di sini. Subhanallah, saya tuh kagetnya minta ampun. Karena di Bali dengan pakaian yang mohon maaf yang tidak yang terbuka lah. Terbuka. Saya di airport lihat itu Masya Allah gitu, pakaian orang hitam-hitam, yaitu abaya ya. Itu pas nyampe di Arab Saudi. Iya. Di airportnya berarti ya. Iya. Dan ibu menurut saya ya, jadi dengan adanya saya di sini tuh sangat bersyukur. Dengan saya ada di Saudi, kehidupan saya itu berubah total. Dulunya di Bali saya pemabuk, peminum, perokok. Di sini alhamdulillah semuanya terlepas sama sekali, sampai saat ini saya merokok pun tidak. Masya Allah, Gitu. Ini ada perbedaan nggak waktu dulu sampean itu di agama Hindu dan sekarang sudah masuk Islam, itu intinya kesehariannya, kehidupannya ada perubahan nggak, ada perbedaan nggak di antara itu? 100% ada. Intinya saya lebih nyaman di sini. Jadi sesudah masuk Islam itu merasa lebih nyaman. Lebih nyaman saya. Dari bidang apa misalnya? Semuanya Bu. Dari segi kita mungkin ada masalah, kalau kita ambil wudhu, insya Allah pasti dikasih jalan. Gitu.
mungkin kita, mohon maaf ya, kalau saya kan sudah berkeluarga, mungkin kita ada cekcok sedikit sama namanya keluarga kan pasti ada dikit cekcok. Kalau kita udah sholat apa, insya Allah langsung baik lagi. Nah, dan ini juga ya, kan sampean ini bukan sendiri, masih ada kakak dan juga saudara yang lain. Ini dari saudara sampean berapa tadi? 9 orang. 9 orang itu ada berapa orang yang sudah masuk Islam? Abang saya yang pertama. Abang yang pertama dan sampean yang terakhir. Iya. Itu orang tua sendiri apa memang udah agamanya Hindu atau memang ada dari keluarga lain atau bibi atau siapa pertamanya itu udah ada yang Muslim atau Enggak ada. Ya, pertama ya. Yang Kakak langsung pertama kakak sih. itu. Iya, kakak. Kakak itu kalau tidak salah itu sekitar tahun 88. Antara tahun 89-an beliau sudah duluan. Nah, itu kakak itu kok bisa dia mau masuk Islam pertamanya itu dari pertemanan atau kisahnya mungkin. kisahnya mungkin tahu. Dia selalu cerita sama saya karena dia pengen mendorong adiknya yang lebih baik. Dia cerita itu berangkat ke Jakarta dulu ke PT Almas. Kebetulan dia diangkat jadi anak angkatnya di sana, yang punya PT Almas. Disitulah dia berkarya, benar-benar bergaul gitu. Jujur dulu saya sama kakak waktu dia cuti ke Bali gitu, dia ngomong ini itu tuh saya nggak, iya intinya benci dulu, intinya benci. Tapi kebencian itu berubah menjadi kenyamanan buat saya. Dan sekarang ya, tanggapan orang tua sama adik-adik yang belum jadi mualaf itu seperti apa ke sampean sama kakak? Kalau keluarga saya itu orangnya open, jadi fair aja gitu. Intinya kita saling menghormati, intinya kita tujuannya satu. Apa sih tujuannya? Agama semuanya tujuannya baik, ya kan? Gitu. Terutama kita harus menghormati orang tua gitu. Jangan sampai gara-gara agama melenceng dari yang kita tuju gitu. Tapi tetap rukun lah. Iya. Kalau keluarga masih di Bali Hindu. Oh, masih Hindu semua. Masih semua. Tapi misalnya sampean itu pulang ke Indonesia masih tetap diterima Ya, sama alhamdulillah. Justru sekarang ini kakak saya lagi cuti di Bali. Oh, sekarang Iya, lagi iya. di Bali. Insya Allah nanti berapa hari lagi terbang ke sini. Ke sini ke Saudi lagi. Insya Allah. Oh ya, ini ngomong-ngomong di sini kerja apa? Nah, jadi gini ceritanya Bu, saya itu dulu di calling pisah sama saudara. Saya dulu kerja sama saudara. Karena saya sudah menikah, otomatis saya belajar berdiri di kaki sendiri dan carilah kerjaan. Saat ini saya kerjanya di studio. Studio. Iya, studio foto. Studio foto itu sebagai Gini, saya tuh di finishing album. Di finishing album saya bagian. Kemudian pas Mas Gede ini kan sudah berangkat ke Saudi Arabia, itu kan sudah dianjurkan kata siapa tadi untuk sunat ya, kata kakaknya, kata abangnya. Ya, nah, jadi itu setelah datang ke sini tuh udah dapat berapa bulan atau berapa tahun gitu? Langsung disunat atau menunggu berapa tahun lagi? Nah, ini ada cerita ini ya, cerita kejadian unik dari kakak saya. Unik dan menarik ya. Ceritanya gini Bu, Kang Irlan. Iya. Waktu itu saking kakak saya udah seneng banget adiknya nyampe di Saudi. Dari turun di airport jam 4 sore, langsung malamnya dibawa saya umroh. Oh, dibawa langsung. Ya. Waktu itu berarti masih belum sunat waktu belum itu. sunat. Iya. Karena saking kakak saya itu niatnya baik, Iya. subhanallah. Mungkin orang lebih tahu gitu, kalau orang belum sunat kan tidak boleh umroh. Dia sempat ditegur sama ibaratnya ustadz lah. Ustadz ya. Iya.
mutawek lah. Ya, ditegur katanya kalau bisa disunat. Disunat. Pada akhirnya sunatlah saya. Alhamdulillah. Tujuannya kalau untuk membersihkan gitu. Iya. Kalau misalnya belum sunat kan pasti mungkin ada sebagian kotoran atau apa yang Iya. yang nggak terbuang gitu. Iya, betul. Kalau udah disunatkan Iya. Jadi belum komplit gitu. Iya, belum sah Belum intinya. sah. jadi ternyata seperti itu kisah Mas Gede ini bisa masuk Islam. Alhamdulillah sudah dapat hidayah ya dari Iya, Allah, alhamdulillah. sudah bisa mengikuti jejak putunya yang berada di Saudi Arabia ini udah lama kerja di Saudi Arabia, tapi beliau kakaknya ini sekarang cuti dulu ke Indonesia di Bali ya, dan beberapa hari lagi insya Allah akan datang lagi Saudi. Iya. Mudah-mudahan Mas Gede ini masih selalu diberikan kesehatan ya, Iya. tetap istiqomah dalam ibadahnya juga, Ibadah. dalam agama Islam juga, dan mudah-mudahan saudara-saudaranya, keluarganya yang berada di Bali mendapatkan hidayah juga untuk bisa masuk Islam. Amin. Amin ya rabbal Iya. alamin. Dan mungkin obrolan kali ini sampai di sini aja dulu ya. Terima kasih sudah mau berbagi di channel Papa Hasan Family. Dan terima kasih juga untuk De Ya, Irlan. alhamdulillah kita temani, yang takutnya nanti lepas. Lepas. Iya. Oke, dari kediaman saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.